iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang yang pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu nama-nama kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasul yang menerimanya. Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita imani yaitu ada 4. Nah, yang selanjutnya yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir pada abad 12 sebelum Masehi. Pokok ajaran kitab Taurat ini berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syariat. Yang kedua, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sekitar abad pertama Masehi di daerah Yerusalem atau Israel. Pokok ajaran kitab Injil ini sama dengan kitab sebelumnya, namun sebagian menghapus hukum-hukum kitab Taurat yang tidak sesuai dengan zaman itu. Nah, yang ketiga, kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam sekitar abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem atau Israel juga. Pokok ajaran kitab Zabur ini berisi tentang zikir, nasihat, hikmah, tetapi tidak memuat hukum-hukum syariat. Kitab yang terakhir yaitu kitabnya orang-orang agama Islam, yaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di 2 kota, yaitu kota Mekah dan Madinah atau Arab Saudi. Al-Quran ini merupakan kitab suci terlengkap dan abadi sepanjang masa. Kitab ini membahas tentang akidah, hukum syariat, muamalat, janji, dan ancaman, serta tarik atau sejarah umat yang hafal. Selanjutnya kita akan membahas tentang suhuf yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf berarti lembaran wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhuf yang diturunkan Allah untuk para nabi sejumlah 100. Nabi yang menerima suhuf yang pertama Nabi Syed alaihissalam menerima sebanyak 50 suhuf. Yang kedua Nabi Idris alaihissalam menerima sebanyak 30 suhuf. Nabi yang ketiga yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Dan Nabi yang terakhir yaitu Nabi Musa alaihissalam yang menerima sebanyak 10 suhuf juga. D. Cara mengimani kepada kitab suci Al-Quran. Yang pertama, meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meyakini bahwa isi Al-Quran mengandung kebenaran yang murni dan mutlak. Yang ketiga, membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran yang ada dalam Al-Quran. Keutamaan Al-Quran dari kitab yang lain. Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman. Yang kedua, tidak ada sesuatu makhluk pun yang dapat mengurangi kehebatan Al-Quran. Yang ketiga,
manusia dan sesuai fitrah manusia. F. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hamba yang menjadi hidayah bagi setiap manusia. Yang ketiga, mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan kitab-kitab atau hukum-hukum sesuai keadaan setiap manusia. Yang keempat, meyakinkan kita bahwa Al-Quran adalah risalah Nabi dan Rasul. 5. Menyadarkan kita akan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menanamkan sikap toleransi terhadap penganut agama lain. Terima kasih atas penjelasan saya tadi tentang mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulai dari kitab Zabur, Injil, Taurat, Al-Quran. Semoga kita dapat mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.